Perkenalkan, nama saya Margareta Sari Marian, Guru Pendidikan Agama Katolik di Unit Kerja SD Negeri Gosale, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D3 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051054. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian praktik mengajar uji kinerja pada SD Negeri Gosale kelas 3 WSG dengan topik Aku Dapat Tumbuh dan Berkembang. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Belajar dan berlatih kami sehingga kami bisa bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa ketua kelas pagi? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Kami yang baik, ibu dengan kalian buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, pada saat proses belajar mengajar tidak ada yang keluar kelas. Kalau keluar mau ke toilet harus minta izin. Yang kedua, harus sopan santun, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, ya tidak boleh makan dan minum pada saat proses belajar mengajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang berbunyi apa? Kita semua di sini pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makanya, di antara kalian di sini siapa yang tahu dia punya tinggi badannya sekarang? Saya. Agi, tinggi badan Agi sekarang berapa? 135. Resan 128. Siapa di antara kalian yang tahu dia punya berat badan? Aurora, berat badan berapa? 20. Sinen 24. Cici 24. Kenso 24. Besar bayi juga orang punya tinggi badan cuma sepanjang ini saja ya. Kalau berat badan ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, itu pada saat bayi. Tapi sekarang kan macam kalian sudah pasti tahu itu ada yang 30 kilo, ada yang 24 kilo. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak mampu memahami bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, anak-anak mampu meneladani Yesus yang bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Yang ketiga, anak-anak mampu membuat jadwal belajar di
Anak dapat berdiri dan melangkah. Anak dapat berdiri dan melangkah. Gambar ketiga. Anak dapat kemampuan bertambah lagi dapat bersepeda. Ya, anak dia punya kemampuan pertama yaitu dia sudah bisa bersepeda. Agar tubuh bertambah sehat dan kuat, apa yang harus kita lakukan? Ya, Aurora, apa yang harus kita lakukan? Harus makan makanan bergizi. Apa lagi? Air bersih, rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup. Ya, harus makan makanan bergizi, minum air yang bersih, rajin berlatih, berolahraga dan istirahat yang cukup agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Apa yang harus kita lakukan agar kemampuan bisa bertambah? Harus rajin belajar dan tekun berlatih. Ya, Vanessa, harus rajin belajar dan tekun berlatih. Ya, jangan lupa juga untuk berdoa supaya kita bisa dalam hubungan Tuhan, kita bisa bertumbuh dan berkembang. Bagaimana pengalamanmu belajar dan berlatih mengembangkan kemampuanmu? Ya, Kenzo. Saya bertumbuh dan berkembang karena dibantu oleh orang tua, guru di sekolah dan teman-teman. Setiap orang dari kita itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang kita bisa lihat itu dari mulai bayi sampai lanjut usia. Sekarang ibu mau jelaskan arti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh fisik seperti tinggi, berat badan, kemampuan berjalan, berbicara, berlari. Itu disebut dengan pertumbuhan. Contoh pertumbuhan itu adalah tubuh makin tinggi dan berat badan bertambah. Ini adalah contoh pertumbuhan. Dari beberapa pertumbuhan ada anak pertumbuhan anak laki-laki dan pertumbuhan anak perempuan. Dan kita lihat itu dia ada anak dari bayi, setelah itu dia jadi balita, setelah itu jadi anak-anak, setelah itu remaja, setelah remaja dia menjadi dewasa atau orang tua, setelah dia dewasa atau menjadi orang tua dia semakin menjadi lansia atau orang lanjut usia. Arti perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam segi kemampuan berpikir, perasaan, keterampilan dan bersikap. Contoh perkembangan seperti kita semakin pintar, bisa membaca, menulis dan bergaul dengan teman. Itu adalah contoh dari perkembangan. Ini seperti gambar A dan gambar B. Gambar A itu anak, dia belum mengalami perkembangan, dia masih dibantu oleh orang tua untuk bisa belajar, menulis. Tetapi gambar B, anak sudah bisa melakukan segala hal, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa tidur sendiri, sudah bisa apa lagi? Ya, pergi ke sekolah sendiri, bermain sendiri, belajar sendiri. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Siapa-siapakah yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita? Yang pertama itu adalah orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga adalah mereka yang membantu pertama sekali proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Yang kedua, guru di sekolah atau para pendidik. Bapak dan ibu guru di sekolah membantu proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Mereka mengajar kita cara membaca, menulis dan berhitung. Yang ketiga, siapa yang membantu kita? Teman bermain adalah mereka yang membantu kita untuk bermain bersama, belajar bersama, bekerja sama dan tumbuh dengan gembira dan sehat.
Tumbuhan dan perkembangan diri kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Orang tua, guru atau para pendidik, teman bermain, mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita, membantu proses tumbuh dan kembang kita. Maka sikap kita terhadap mereka adalah selalu bersyukur. Apa lagi? Rajin belajar. Apa lagi? Menuruti nasihat mereka dengan taat, penuh semangat dan selalu ingat untuk berdoa. Cara untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan agar tetap sehat. Yang pertama, apa itu? Ya, makan makanan bergizi dan sehat. Seperti makanan yang sehat, sempurna dan makanan dan nutrisi lainnya. Yang kedua, minum air yang bersih. Yang ketiga, rajin belajar. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, itulah usaha yang harus kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan diri kita agar tetap sehat. Nanti kalian buka buku pelajaran halaman 5 itu, kalian punya tugas di rumah bersama orang tua itu, kalian mewarnai gambar, menulis judul gambar di bagian bawahnya. Judul gambar, setelah itu ajakan yang berisi membuat kalimat ajakan kepada teman-teman agar rajin belajar dan tekun berdoa. Sama seperti kita juga, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam keluarga. Sekarang amati gambar. Yang kalian lihat itu gambar, dia ada menjelaskan apa itu? Tuhan Yesus sedang membantu dia punya Bapa untuk melakukan pekerjaan. Ada buah kitab suci kan tidak? Ada. Buka Injil Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 40. Siapa yang bisa baca? Ya. Agi dan Cici. Agi baca ayat 39, Cici baca ayat yang ke-40. Silakan Agi. Ya, Cici ayat ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah anak-anaknya. Setelah mengamati gambar dan membaca kitab suci, ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami oleh Yesus? Ya, Adelia. Tubuh bertambah besar semakin pintar dan bijaksana. Siapa saja orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Kira siapa? Orang tua. Orang tua Yesus contohnya siapa? Yusuf dan Maria. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang menolongmu untuk bertumbuh dan berkembang? Cici. Harus sopan terhadap orang tua. Apalagi? Ya, harus menuruti nasihat orang tua. Sebagai manusia yang sama dengan kita, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam keluarga. Yesus tumbuh di Nazaret bersama orang tuanya, yaitu siapa? Maria dan Yusuf. Yesus semakin hari semakin bertambah besar, kuat, penuh hikmat akan kasih karunia Allah. Orang tuanya menolong dan selalu membimbing Yesus untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sikap yang harus kita teladani dari Yesus yaitu apa? Taat. Apa lagi? Rajin belajar dan hidup dalam kasih Allah. Karena Tuhan ingin agar kita bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, bijaksana, sama seperti
seperti Yesus. kita juga harus selalu rajin berdoa agar Tuhan memberkati kita semua menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Kita masuk dalam tugas kelompok. Ibu bagi kalian dalam kelompok. Ya, kelompok seberapa ini sudah ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Sekarang tugas kalian pilih dulu ketua kelompoknya siapa. Sekarang ketua kelompok maju dulu ke depan memberi lembaran. Kerjakan yang pertama, urutkan potongan kartu gambar tahap pertumbuhan dari bayi sampai lansia. Itu nomor 1. Jadi di lembaran kertas itu tulis dulu kelompok berapa. Terus nomor 1, urutan gambar perkembangan dari bayi sampai lansia. Silakan tempel gambar-gambar itu sesuai urutannya dari bayi sampai lansia. Pertanyaan yang kedua, tuliskan perbedaan kemampuan pada tiap-tiap tahap. Jadi tulis itu tahap pertumbuhan. 1, bayi, apa yang bisa dia lakukan? Anak balita, apa yang bisa dia lakukan sampai lansia. Terus yang ketiga, tuliskan hubungan syukur dengan Tuhan dari pertumbuhan dan perkembangan kita. Apa yang bisa kita lakukan dari pertumbuhan syukur itu? Setelah kalian kerjakan itu, nanti kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok maju presentasi di depan, melaporkan hasil kerja kelompok. Ya, waktu 10 menit itu kasih untuk kalian kerja berdiskusi dalam kelompok. Silakan. Sudah. Tulis nomor 1, urutan tahap pertumbuhan.
bawa datang ke sekolah ibu tanda tangan. Bisakah tidak buat aksi kalian hari ini? Bisakah tidak? Bisa. Setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang aku dapat tumbuh dan berkembang, ada rangkuman atau kesimpulan yang kita buat bersama. Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tubuh akan terus bertambah besar hingga dewasa. Kita harus mengkonsumsi makanan bergizi dan beristirahat yang cukup agar tubuh bertumbuh sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga berkembang sehingga kemampuan kita terasa bertambah. Untuk itu kita harus rajin belajar dan berlatih. Berusahalah untuk pandai dalam setiap pelajaran di sekolah. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang adalah anugerah dari Tuhan. Selalu berdoa agar Tuhan memberkatimu menjadi anak yang sehat, cerdas dan bijaksana sama seperti Yesus. Jadi kata kunci yang harus kita ingat yaitu Tuhan menghendaki kita untuk tumbuh dan berkembang dengan Baik. ya anak-anak. Mungkin itu saja pelajaran pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa penutup. Untuk pelajaran hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesaikan masa pelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, kami kasih hikmat dan kekuatan dalam kami. Ya Tuhan, berdoa juga di guru kita kasih pelajaran yang kami bisa buat. Dan Yesus, amin. Amin.